Lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, pada tahun 1921 Bung Hatta pergi ke Rotterdam, Belanda untuk belajar ilmu perdagangan dan ilmu bisnis di Netherlands Handelsche School. Di Belanda, ia kemudian tinggal selama 11 tahun. Keinginan dan semangat berorganisasi Bung Hatta semakin terlihat sewaktu beliau mulai aktif di kelompok Indonesia Vereniging, yang merupakan perkumpulan pemuda-pemuda Indonesia yang memikirkan dan berusaha memajukan Indonesia pada tahun 1925. Organisasi ini dinyatakan sebagai organisasi politik yang kemudian dinamai Perhimpunan Indonesia. Keterlibatan Bung Hatta dalam organisasi dan partai politik bukan hanya di luar negeri, tapi sekembalinya dari Belanda beliau juga aktif di PNI atau Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927. Selain menandatangani naskah proklamasi, beliau juga mendampingi Bung Karno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta adalah sosok yang patut kita teladani. Sikap dan perilaku keseharian dalam kata dan perbuatan selaras dengan ucapannya. Teladan berbangsa dan bernegara, pandai berorganisasi, demokratis, taat beribadah, Bapak Koperasi Indonesia, jujur, cerdas, bersahaja, dan santun. Selama era penjajahan Jepang, Bung Hatta sangat gigih dalam menyelamatkan negara Republik Indonesia. Salah satunya dengan mempertahankan naskah Linggarjati di sidang pleno KNIP. Sebagai hasilnya, pada sidang pleno tersebut diterimanya naskah Linggarjati oleh Komite Nasional Indonesia Pusat tersebut. Tidak hanya itu, beliau juga memperjuangkan sampai berhasilnya Perjanjian Renville, di mana perjanjian tersebut berakibat pada jatuhnya Kabinet Amir yang digantikan oleh Kabinet Hatta. Hal ini menunjukkan betapa totalitasnya beliau dalam menjalankan tugasnya dan menyelamatkan negara Republik Indonesia. Kita mengenal Bung Hatta sebagai Bapak Nasionalis Bangsa. Ya, sikap nasionalis Bung Hatta tidak perlu kita ragukan lagi. Beliau pernah berjanji tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Kemudian, tepat 3 bulan setelah Indonesia merdeka, barulah beliau menikahi Siti Rahmiati pada tanggal 18 November 1945. Kita bisa melihat betapa Bung Hatta sangat mengutamakan kepentingan Indonesia, yaitu kemerdekaan Indonesia pada kala itu dibandingkan dengan kepentingannya sendiri. Hendaknya kita bisa menanamkan semangat pro patria dan primus patrialis dalam diri, yaitu selalu berjuang untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Berikut adalah pesan Bung Hatta yang mengutamakan kejujuran. Beliau juga tidak memanfaatkan jabatannya. Suatu ketika, beliau menginginkan sepatu merek ternama. Beliau menyimpan guntingan sepatu merek Belly di dalam buku hariannya dan mengumpulkan uang agar bisa membelinya. Padahal dengan statusnya sebagai wapres kala itu, beliau bisa memanfaatkan jabatannya. Namun, Bung Hatta memilih untuk tidak menginginkan sesuatu karena kepentingan pribadinya. Kebencian Bung Hatta terhadap kolonial Belanda atau penjajah membuatnya selalu bekerja keras ketika mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, Bung Hatta juga dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Beliau mengeluarkan Maklumat X yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsinya terhadap perkembangan koperasi di Indonesia membuat dia dijuluki sebagai Bapak Koperasi.